20 saya turun pakai kaki, Bu. Dan saya sangat menyayangkan perkataan Mas Fadlan bilang, ini giro sudah sering diberikan oleh orang. Sama siapa saya berikan giro? Sama siapa saya berikan giro? Selamat sore semuanya. Gimana puasanya? Insya Allah lancar ya. Kok pada diam nih, agak ragu-ragu ya sebenarnya. Mudah-mudahan lancar ya. Tinggal berapa jam lagi, yang kuat ya. Sambil menunggu, saksikan saya Kak Rose. Inilah Ruby. No. Ada tamu-tamu saya lagi nunggu di pojokan, ada Joshua Suherman. Dia disuruh duduk tapi nggak dikeliatin loh, kasihan banget. Coba lihat-lihat gitu. Rambutnya warna apa hari ini Joshua? Warna normal ya. Pertanyaannya, kenapa Joshua marah-marah? Nanti akan kita bahas ya. Dan yang pertama yang mau saya tampilkan ini adalah sebuah yang membanggakan. Kemarin kan kita sudah wawancara Demian yang mengikuti ajang pencarian bakat di Amerika begitu ya. Dan hari ini kan sudah tayang di stasiun televisi luar negeri. Nah, kita akan lihat seperti apa sih aksinya dan seperti apa reaksi dari para juri ketika melihat aksi spektakulernya Demian. Apakah mukanya si Simon Cowell itu yang begini aja? Begini, atau gitu ya. Kita lihat yang berikut ini aksinya Demian. Ya, jadi gayanya Simon adalah ketipu dia kayaknya, tapi keren banget ya. Itu ekspresinya Sarahnya juga, aku juga ikut jadi mulas gitu ngelihatnya ya. Oke, sekarang coba kita telepon Demian. Gimana perasaannya setelah ini sudah disaksikan oleh banyak masyarakat di dunia. Sudah telepon Demiannya? Halo. Jangan lupa buat yang di Indonesia, tolong dukung Demian ya. Di Twitter, hashtagnya adalah AGT Demian. Apa aja kata-katanya yang bagus ya. Kalau perlu mention saya, biar saya juga ikut terkenal. Oke, please. Udah telepon belum? Oh, halo Demian. Hai. Halo. Suaranya belum ada di ruangan ini? Halo? Halo. Oh, karena ini bagian dari atraksi ya. Dalam hitungan 1, 2, ada suaranya. Halo Demian. Tara. Nah, bener kan? Demian, gimana perasaannya akhirnya ini orang betul-betul menyaksikan bahwa Demian hadir dan aksinya yang luar biasa. Gimana Demian? Akhirnya bisa ngomong juga ya, Karos. Mereka nggak boleh ngomong ya. Ditahan-tahan gitu ya, nggak boleh ngomong ya. Tahan, iya. Terus gimana respon orang-orang ketika udah menonton ini seperti apa, Demian? Yang pasti banyak yang nelpon, banyak yang ngasih konkret. Terus Buat ilusi untuk semua orang, termasuk istri kamu sendiri ya? ya, karena buat Sarah itu selama aku setiap kali main apapun, aku selalu bilang, pokoknya aman, tapi nggak aku pernah jelasin detail. Oh gitu. Kasian juga jadi istri gue ya. Iya, deg-degan banget ya, aduh beban mental. Tapi luar biasa, selamat sekali lagi Demian. Kita juga minta semua orang untuk dukung ya, hashtagnya adalah AGT Ya, Demian. hashtag AGT Demian. Muka kamu sih kelihatan, aku melihat ya. Kalau aku sebagai yang membaca mikro ekspresi di awal-awal, kamu memang kelihatan tegang banget ya. Iya, karena kan Karos tahu kan dramanya kan, Iya, yang kru nggak bisa berangkat. Terus udah Jadi gitu, itu dua kru percaya atau dadakan. percaya atau enggak, pasirnya itu yang aku pakai di perform itu sebelumnya salah. Jadi 4 jam sebelumnya, sebelum on stage, 4 jam sebelumnya itu baru diganti. Jadi uritnya sebenarnya lebih ke Alatnya. ini akan berhasil atau enggak ya. Jadi bukannya lebih kayak deg-degan nih di panggung internasional, enggak sih. Cuma lebih kayak, aduh ini semuanya dengan kru baru. Ini gimana ya, ini yang menonton jutaan orang, kalau gagal kan malu gitu. Tapi ternyata semua usaha kamu terlihat memang berhasil banget. Semangat ya Demian, semangat. Sukses sekali Terima lagi buat kasih kamu. Karus, terima kasih. Ya, dadah. Sukses buat Robi juga ya, dadah. Oke, next ini juga ada berita yang menggembirakan ya dari Melody Vanessa, temannya Sheila Marsha yang kemarin kecelakaan, terus kan sempat tidak sadarkan diri beberapa waktu lalu, dan kabarnya sekarang dia sudah siuman, betul begitu ya? Ini kondisinya, ada fotonya. Ini adalah caption ini dari Johan Lumoindong tuh adalah Oh gitu, pendetanya. Oke, bunyinya adalah mukjizat itu nyata. Atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, hari ini Nesha telah sadar dan membuka mata, bahkan bisa pindah kamar dari ICU ke kamar perawatan biasa. Bahkan dalam seminggu ini diperbolehkan pulang. Wah, luar biasa ya.
Aduh, kita coba telepon Sheila Marsha, pasti dia senang banget. Oh, belum bisa dihubungin ya, karena dari sejak kecelakaan yang terjadi seminggu yang lalu ya kalau saya salah ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu, itu Sheila selalu berharap agar Vanessa itu segera siuman. Pasti pas dibangunin, bangunkan, bangunnya. Alhamdulillah, ternyata sudah membaik kondisinya. Oke, ada berita apa lagi berikutnya? Oh, ini ada berita lagi. Kalau yang ini nih, aduh saya nggak tahu ini kenapa ya. Ini kalau tadi kan berita bahagia, kalau ini nih, aduh nggak tahu. Coba kita lihat berita apa yang mau kita perbincangkan hari ini. Lira Firna lahir di Jambi 14 Maret tahun 1981, menjadi finalis cover majalah di tahun 1997 dan bermain di sinetron Jin dan Jun 2 di tahun 2003. Setelah bercerai dari Eric Skada pada November 2012, di tahun 2013 Lira resmi dinikahi oleh Fadlan Muhammad bersama dengan dirinya yang saat itu mantap berhijab. Saat ini Lira lebih aktif berbisnis karaoke dan mengembangkan butik, dan dalam waktu dekat kabarnya ia akan membuka bisnis furniture. Pada bulan Mei kemarin, postingan Lira di Instagram yang mengaku telah menjadi korban Lasti Anissa Public Travel mendadak ramai di media. Berawal di tahun 2016, ia dan keluarga berencana berangkat haji, namun terpaksa harus dibatalkan, dan hingga kini pihak Lasti masih belum mengganti uang haji yang sudah ditransfer. Lira kemudian dilaporkan oleh Lasti dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lira terancam hukuman 12 tahun kurungan dan denda hingga 12 miliar. Tak terima, Lira pun merespon laporan tersebut dengan melaporkan balik Lasti Anissa dengan tudingan melakukan pelanggaran kode etik. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Nah, sekarang kita akan membahas, harusnya Lira juga hadir di sini, tapi lagi di jalan ya menuju ke sini, tapi sudah datang kuasa hukumnya, yaitu Bang April. Tepuk tangan dong, kasih semangat buat Bang April. Walaupun ini udah mau Juni ya, Bang April tetap April selalu. Kado sekarang boleh juga. Oh, kado sekarang boleh juga ya. Kadonya saya wawancara aja Bang April. Oke, Bang April, ini ada satu artikel yang kita mau tanya dulu ke Bang April. Bunyi artikelnya adalah mengenai kasus Lira Firna. Yang pertama adalah Jeng Jeng. Ini adalah mengenai kasusnya bersama Lasti Anissa begitu ya. Jadi kan artikelnya mau dibahas, ini dia bunyinya adalah dipolisikan public travel Lira Firna. Yang saya posting adalah keluh kesah gitu. Kalau dari kuasa hukum sebenarnya kalau keluh kesah itu bisa nggak sih dilaporkan sebagai pencemaran nama baik, Bang April? Ya, kalau kita berbicara dalam perspektif hukum itu kan kita bicara fakta, apakah itu ilusi, apakah itu fitnah, kan begitu. Iya. Apa yang dicurhatkan oleh Lira ini adalah satu fakta. Oke. Ketika kita berbicara fakta, maka itu adalah haknya. Rus punya hak atas fakta-fakta pada diri Rus. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, itu yang disampaikan oleh si Lira Firna, yang terjadi pada dirinya. Yang terjadi pada dirinya gitu. Okay. Ya toh? Sehingga itu pun ada latar belakangnya. Ada sebab musababnya kenapa sampai pada akhirnya seorang Lira Firna memposting hal itu. Ini yang publik yang tidak tahu, ya toh, yang seolah-olah Lira Firna tiba-tiba ujuk-ujuk memposting itu. Ada satu keadaan yang membuat dia terpaksa harus melakukan itu. Bang April sendiri maksudnya bergabung bersama kasusnya Lira Firna ini setelah Lira Firna dilaporkan atau sejak awal kasus ini? Kan sebetulnya sudah beberapa kali kan terjadi kesepakatan antara Lira Firna dan Lasti Anissa tentang pembayaran. Ya. Apakah sudah dari situ Bang April sudah ikut serta atau baru setelah ada lapor? Setelah Lira dilaporkan, ya dia nunjuk saya, ya. Kemudian saya coba gaji, saya analisis ini kasus apa sih sebenarnya. Ini sebenarnya kan kasus simple, kasus sederhana sebenarnya, ya, kasus sepele begitu. Menjadi besar karena saya melihat di sini ada satu etikat yang tidak baik dari salah satu pihak, ya, yang di sini yang saya lihat bukan hanya persoalan Lira Firnanya, tapi saya lihat di sini ada hak publik yang juga berpotensi akan terancam. Sehingga saya bersedia untuk mendampingi. Baik, ini pada saat diundang ke sini Mbak Lasti Anissa juga sempat menjelaskan bahwa sebetulnya dia mau menyelesaikan itu secara kekeluargaan begitu ya. Dan ada di beberapa wawancara Mbak Lasti mengatakan bahwa ya dibayarnya dicicil, karena kan Lira juga bayarnya dicicil. Dan kan yang membatalkan adalah pihak Lira Firna. Seperti apa komennya Pak pengacara? By the way, saya senang banget loh dipanggil Rose, ya Rose. Saya berikut di Jangan tetap di Ruby. Jangan dimaafkan dan jangan mau. Kita satu kata, Ibu semalam bilang apa ke kita? Siapa? Gini Pak, ini Bapak dengerin dulu. Itu mulutnya harimau mau pegang mana? Bukan gini Pak, Bapak harus tahu juga kendala dari kita.
Saya potong lagi. Itu semalam bisa kita tanya. Betul, itu kita mau beli tiket one way. Nah, itu adalah salah satu cuplikan video bagaimana banyak peserta umroh yang kemarin juga komplain ke Mbak Lasti Anissa. Sekarang sudah hadir bersama kita ada Lira Firna dan juga Fadlan. Fadlan kan ya? Bukan Fadli ya? Saya Michael. Tunggu, mumpung kelihatan rambutnya. Oke, baik. Orang makeupnya mana tajam dong? Belum tajam datang soalnya. Oke, sebelum kita grupi kita ada tadi update Melody Vanessa yang baru siuman ya. Kita telepon Sheila Marcia, sudah ada di ujung telepon. Halo Sheila. Halo. Hai Sheila. Gimana? Jadi kabarnya Vanessa sudah membaik ya? Sudah siuman ya? Yang aku dengar dia udah buka mata, tapi dia belum 100% sadar. Jadi masih susah mengenali mamanya seperti itu. Tapi ya kalau menurut aku sih udah progres yang baik sih. Oh, jadi sudah membuka mata, dia sudah mengenali ibunya. Jadi kamu belum... Iya, tapi responnya belum terlalu baik gitu. Oh, responnya masih belum terlalu baik. Jadi kamu terakhir menjenguk Vanessa kapan, Sheila? 2 minggu yang lalu, Pak. Oh, 2 minggu yang lalu. Jadi yang baru-baru ini kamu belum ketemu lagi ya? Masih belum bisa karena beberapa hal. Oh, belum bisa karena ada beberapa hal. Rencananya kamu akan menjenguk kapan, Sheila? Aku sih pengennya secepatnya, tapi ya semuanya kan tergantung orang tuanya juga ya. Aku harus menghargai kedua orang tuanya juga. Jadi tapi aku terus berdoa dari jauh sih. Gitu. Untuk kesembuhannya Vanessa ya. Oh, jadi kalau kamu mendengar kabarnya dari siapa, Sheila? Banyak kan sebenarnya, dari teman-teman juga, ada juga dari yang misalnya kayak di rumah sakit lihat Vanessa, tiba-tiba DM aku gitu ya, puji Tuhan lah, banyak sekali info yang ngabarin aku, sama manajer aku juga, banyak banget. Oh, jadi Mas Eri tetap memantau? Iya, Mas Eri selalu memantau Vanessa setiap hari, dia tanya ke orang tuanya, si Sheila juga tanya ke mamanya Vanessa gitu. Oke, jadi kamu belum bisa menjenguk karena ada beberapa hal begitu? Iya. Ada kendala? Iya. Okay. Terus kamu masih tinggal di dekat situ, Sheila? Atau sudah kembali ke rumah kamu atau gimana? Udah lama balik ke rumah, soalnya kemarin kan masih ada mantan suami aku kan, sama anak-anak, jadi aku biarin aja dulu, jadi aku tinggal di dekat situ untuk sekalian check up juga, deket kan. Terus habis itu sekitar berapa hari ya, 5 hari aku langsung balik ke rumah sampai hari. Oke, kalau kondisi kamu sendiri bagaimana? Kondisi aku sudah membaik, aku udah rajin olahraga, hidup sehat, nggak stres juga, terus mulai lobby orang buat job. Oke, baiklah. Sheila, terima kasih banyak atas waktunya ya, sukses dan sehat selalu buat kamu ya. Amin, thank you Kak. Oke, baik, sekarang sudah hadir Lira Firna. Kita langsung ke rumpi tayangan. Nah, ini kita minta komentar kamu. Ini kita akan ada tayangan, komentarnya Mbak Lasti. Apa komentar kamu yang berikut ini? Tayangan yang pertama. Satunya adalah dia bilang diselesaikan pengembalian haji. Padahal dia sendiri yang meng-cancel. Meminta untuk tidak jadi diberangkatkan karena alasan keluarga. Jadi bukan tidak diberangkatkan. Jadi seolah-olah di sini dia merasa ditipu. Dia memutarbalikkan fakta. Oke, langsung dijawab. Jadi harus kenapa? banget dijawab. Ya biar jelas kan, itu seolah-olah kamu yang membatalkan sepihak. Sebetulnya pembatalannya itu ya, memang sebenarnya dari awal kita tidak pernah bilang bahwa dia tidak memberangkatkan ya, karena memang kita 4 bulan sebelumnya kita sudah cancel. 4 bulan? Karena alasan memang kamu tidak bisa atau karena kamu melihat ada sesuatu yang... Iya, alasannya sebenarnya sudah numpuk-numpuk. Sebenarnya dia pun kalau misalnya dia jeli dan sensitif, dia pasti tahu bahwa saya meng-cancel karena saya ada keraguan-raguan. 6 bulan sebelumnya. Iya, jadi sebelum meng-cancel itu, Karos, aku tuh udah WhatsAppin dia, udah nanya, bener nggak sih? Aku dengar katanya ada masalah di kepolisian Medan. Oh, nggak ada. Terus aku dengar gosip lagi, aku tanya lagi ke dia, bener nggak sih Mbak? Katanya begini begitu. Oh, enggak gitu. Jadi dia, tapi kalau dia sensitif, dia pasti tahu bahwa sebelum-sebelumnya saya sudah nanya-nanya soal itu. Pasti kan begitu saya berkeputusan meng-cancel, pasti kan ada kaitannya dengan yang kemarin-kemarin saya tanyain. Tapi dari proses yang dilakukan oleh pihak travel sendiri, ada yang mencurigakan nggak sebetulnya? Iya, banyak. Justru itu, karena yang pertama benar banget, ini jangan diblurin masalahnya.
kita nggak pernah minta diberangkatkan hajinya. Yang kita masalahin adalah uang kita dikembaliinnya. Setelah kita batalin. Jadi memang kita batalin secara sepihak, betul. Kalau kita bilang apa namanya alasan keluarga itu kan untuk ya kasarnya gini, kalau gue tahu lu jelek, kan nggak mau bilang gitu. Kan gue harus bilang kalau gue ngomong lu begini kan nggak enak. Ya urusan keluarga aja deh. Ya. Tapi di perjanjian di awal ada tuh bahwa kalau ada pembatalan kembalikan 100%. 100% ada akadnya, dan itu sempat terucap juga sama dia kalau gampang, kalau misalnya istri saya cuma tanya kalau saya hamil gimana, misalkan saya minta nanti gampang bisa refund kok full, bisa gini kecuali kalau udah tinggal sebulan sebelum atau 2 bulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya. Ya sebulan sebelumnya. Jadi di akadnya itu sebulan sebelumnya masih full. Kalau 3 minggu sebelumnya baru ada potongan 20% gitu per minggu. Nah, kecurigaan yang pertama adalah waktu pertama kita bayar akad yang pertama itu DP, ya. Untuk bayar yang kedua untuk pelunasan itu nanti pelunasannya itu sebulan sebelum berangkat. Tapi ini di bulan Februari kita udah dimintain lagi duit. Gitu. Saya bilang, ini ada apa nih? Terus, gimana tapi gimana ya? Udah bayar aja. Bayar. Terus tiba-tiba ada yang lain-lain satu hal lagi. Saya bilang, ini udah nggak bener nih. Coba tarik satu deh. Saya coba tarik satu, seolah-olah saya nggak berangkat. Kalau dia balikin duit kita full langsung gampang, berarti nggak ada masalah. Ini pas kita minta balikin satu, pelang-pelang ting-tung tang-tang ting-tung tang-tang ting-tung. Wah, udah balik dua-duanya deh segini. Dan masih juga sampai tahun 2017. Oke. Jadi itu jawabannya ya, bahwa membatalkan itu memang karena ada alasan ya begitu. Dan ini kemudian kamu kemudian dituntut atas pencemaran nama baik dan ada ancaman ganti ruginya sebesar 12 miliar. Ini mau nyari duit dari gue lah. Ini mau nyari duit dari gue buat bayar utang gue gitu. Ini nyari duit dari gue buat bayar utang gue dan yang lain-lain. Masih kembali malah jadinya. Masih kembali ya. Kesel banget pasti ya. Nggak, tapi nggak kesel. Cuman kalau geli. Sabar bro, sabar ya. Ini memang bikin kesel. Apa ini kan kemudian bertumpuk-tumpuk gitu yang membuat Lira akhirnya memposting waktu itu kan pertama cerita. Itu triggernya apa sih sebetulnya? Sebenarnya gini, kita udah nagih itu udah ya Karos bisa lihat ya, sekarang udah terblow up aja masih begini. Kebayang dong penagihan yang tanpa blow upan kemarin betapa sulitnya gitu. Jadi emang dari yang baik-baik, dari masih disayang-sayang, iya mbak sayang, bulan depan ya gitu. Pernah disayang ya. Pernah disayang. Yang penting pernah disayang. Kamu pernah disayang nggak? Giri aja kalau disayang. Iya, jadi dari disayang sampai udah ini, jadi emang sulit banget dan prosesnya itu dari WhatsApp, terus akhirnya karena aku udah males, akhirnya Mas Fadlan yang nagih, terus akhirnya Mas Fadlan bilang gini aja deh, kesanggupannya dari ada tur bisanya itu kapan balikinnya. Dia sendiri dia sendiri yang email, dia bikin bahwa itu di split jadi 3. Ini. Harus komunikasi itu. Ya ini dia sendiri nih. Dari tanggal berapa tuh dia jawab ini? Dia pertama mau bayar di tanggal 20 Januari, Desember, ya 9 Desember 2016. Itu direalisasikan? Yang pertama realisasi. Realisasi. Yang 50. Iya, yang kedua? Yang kedua di tanggal 20 ini susah nih. Oke, susah. Bla 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 bla. Saya bilang, saya nggak mau tahu ini sesuai perjanjian. Adanya baru 25, Mas. Dibayar. Ya, 25. Berapa aja deh. Saya lagi butuh duit, saya bilang. Ya, akhirnya 25 lah sampai. Terus sisanya ini akan digabungin sama digabungin yang nanti ketiga. 20 Februari. Di 20 Februari digabungin lagi sama yang keempat. Oh, jadi ya oke. Tanggal 23 Maret istri saya marah, posting lah triggernya itu. Kan enggak. Oh, bukan. Janji April. April, masih April. Sorry, Kamu masih menunggu sampai April? Masih nunggu April lagi dulu. Aku tuh sabar banget loh. Masih nunggu April. April juga enggak, makanya istri saya curhat. Oh, di sosial media. Tapi ini ada hubungannya sama Kalina curhat juga nggak? Sebenarnya momennya aja yang pas kali ya, karena dia janji April dan aku posting memang di end of April. Jadi akhir April. Jadi ada ini. Padahal soalnya waktu datang ke sini kita tanya mengenai kasus Lira gimana, dia bilang, oh itu udah seperti keluarga. Saya tidak mau membahas dulu gitu kan ya. Cie yang keluarga cie. Tapi begitu dilaporkan ya. Besar ya bro. Blasem. Nah, ini ada. Nah, ini kalau dari soal term pembayaran ini dari versi Mbak Lasti juga ada ini komentar ya. Coba seperti apa kita lihat. Sudah saya kembalikan 50 juta ya secara bertahap. Karena dia waktu bayar juga bertahap dan ada satu lagi 25 juta. Ada ya bukti transfernya, ada ya. Jadi total keseluruhan sudah 75 juta. Dan kemarin
Saya berikan 153 juta berikut giro. Dan saya sangat menyayangkan perkataan Mas Fadlan bilang, ini giro sudah sering diberikan oleh orang. Sama siapa saya berikan giro? Ini saya diberikan giro ini. Saya nggak tahu nih udah sering nih ngasih giro kayak begini. Kok jadi seolah-olah seperti sindikat. Oke. Ada yang ketawain saya di belakang, backsoundnya. Gitu. Kamu dibayarnya baliknya dicicil orang, kamu bayarnya juga nyicil gitu. Kalian lu pupuk, bilang gitu. Sabar, Pak, sabar. Berarti Fadlan terima double dong, 153 kali 2. Oh iya. 153. Pertama dibayar 50, jadi dibayar 25, terus dibayar 153 berikut giro. Dua kali harusnya. Harusnya gue udah lebih dong. Nah di sini bukannya lebih loh, gironya dia yang dia lulukan itu tanggal 19 yang dia ngelaporin istri saya, dilulukan sudah lunas, yang dia ngomong statement itu, saya ingat tanggal 19. Ini adalah penolakan dari bank, ya, bahwa bank menolak bilet giro dengan nomor warkat 344426 pada tanggal penarikan tanggal 29, yang kita undur lagi dari tanggal sebelumnya, ya. Itu alasan penolakan adalah dana tidak cukup. Ini kompar yang di depannya. Jadi sisanya sebetulnya ada 153 atau 153 juta yang masih tersisa. Dari 50, 25 masih ada 153 juta. Ini yang udah susah, yang udah gembar-gembor, ada yang backsound yang ngetawain saya, kalau mau bantuin dia, bantuin duit. Jangan bantuin macam-macam. Gue butuhnya duit tuh dibalikin kok. Cuman itu aja sebetulnya. Itu, kalau sekarang udah beda lagi. Oh, sekarang beda lagi? Dia udah mencemarin nama baik istri saya. Oh gitu, apa yang dicemarkan apa? Laporin polisi, istri saya dilaporin polisi, residivis kali ya. Yang dilaporin, kemudian ada Bang April. Ada Bang April. Nah, jadi Bang April kan begitu dilaporin. Ini kayaknya rame banget bolak-balik. Boleh. Coba dengerin yang 153 ya. Lumayanlah 2,5% dari 153. Bang April, kemudian tindakan langkah hukum selanjutnya dari pihak Lira Firna apa ini untuk menghadapi yang laporan? Ros, jadi gini Ros, aku mau jelasin dulu begini. Antara Lira Firna, Fadlan dengan si namanya Lasti Anissa itu sudah pernah membuat sebuah undang-undang. Perjanjian itu namanya, undang-undang bagi keduanya. Itu disepakati. Ya. Dan mereka berdua sudah menjalankan isi kesepakatan itu. Bahwa kemudian kenapa akhirnya membatalkan itu. Ini kan yang saat ini diputarbalikkan oleh dia kan ya. Yang seolah-olah cancel lah dan segala macam itu. Saya sampaikan, saya tegaskan bahwa ketika Lira sama Fadlan membatalkan itu ada satu alasan yang sangat kuat. Ada satu keadaan yang membuat mereka terpaksa harus membatalkan. Dan karena apa-apa kan sebetulnya dia janjinya bisa balik. Kalau begini jangan-jangan benar nih. Aku nggak mau rugi ini. Itu kira-kira. Nah, sehingga kemudian ketika setelah membatalkan itu, mereka berdua kagak ngarep lagi berangkat haji. Yang dibutuhkan adalah mana uang gua. Itu, ya. Nah, kemudian kenapa sampai Lira Firna memposting tadi itu? Sudah dijelaskan. Ya. Kalau kemudian gara-gara postingan Lira Firna yang menyampaikan fakta-fakta atas apa yang dialami itu disebut sebagai pelanggaran undang-undang IT, dia salah besar. Ya. Dia tidak perhatikan pasal 27 yang dia gunakan untuk melaporkan Lira. Bahwa di situ ada salah satu unsur yaitu yang menyebut bahwa tanpa hak menyebarluaskan, kira-kira seperti itu. Lira punya hak di situ untuk ngomong karena fakta yang dia alami gitu. Ya, itu fakta-fakta yang dia alami sendiri. Pak Sekjen, sekarang nih saya mau nanya mengenai laporan yang diberikan dari Lasti Anissa kepada polisian, pihak kepolisian. Ya, ini kan dia memberikan laporan yang mana sebenarnya yang dilaporkan itu tidak memenuhi unsur. Tetapi kok bisa keluar nomor laporan, bagaimana ceritanya itu? Begini, kalau yang namanya laporan polisi, masyarakat punya melaporkan. Polisi wajib untuk menerimanya. Laporan masyarakat itu kemudian akan diuji nantinya. Nah, disinilah sekarang kita pengen mendorong kepolisian, Ros, ya, terkait dengan kasus Adatur, Lasti Anissa, ya, dan sebagainya ini. Kita pengen polisi segera merespon dengan cepat. Kenapa?
Responnya dalam bentuk apa nih? Responnya adalah penindakan. Oh, ya. karena ada banyak laporan. Apa? Laporannya bukan hanya dari Lira loh. Jangan salah. Oh, jadi dia udah melapor nih akhirnya secara resmi. Ini persoalannya. Makanya perlu saya sampaikan bahwa di sini dalam persoalan ada turin ada hak publik ya yang harus dilindungi. Nah, oleh karena itu Lira kami dorong, Fadlan kami dorong untuk mengambil inisiasi terus-menerus ya supaya ini dibuka kasus ini apa sesungguhnya terjadi ini. Ya. Tapi saya mau tanya nih sama Fadlan sama Lira. Kalau misalnya ini masuk ke ranah hukum udah nih tapi duitnya nggak kembali, terus gimana? Nggak keluar-keluar tuh. Nggak keluar-keluar dia. Kan kadang-kadang suka gitu, misalnya putusannya menang, tapi ya duitnya nggak kembali, ya udah gitu. Nah ini kita juga. Gue jawab tuh. Ya, tuh. Ini ada hukum nih. Kalau saya tidak jawab nih, mantap. Jadi kalau nih seandainya nanti si Lasti Anissa itu terbukti secara pidana, dia masuk penjara, katakanlah begitu. Ini seandainya, bro. Seandainya. Maka di situ akan muncul hak keperdataan mereka berdua. Mereka berdua bisa menggugat. Mereka masuk pidana, masuk penjara, mereka nggak kehilangan hak keperdataannya loh. Mereka tetap harus mengembalikan uangnya mereka berdua. Tapi kan mungkin lama enggak? Hah? Lama ya. Asetnya banyak. Asetnya banyak. Lihat dong media sosialnya. Ada Alphard. Mobil ada, mobil mewah. Oh, ada mobil. Rumah ada. Apa merek ya? Mobil mewah ya? Mobil mewah. Ruko mewah. Oh, asetnya banyak. Jangan-jangan beli apartemen sama Tunggu nih, ini saya kamu masih follow sosial medianya ya? Masih. Belum di unfollow ya? Saya sih di blog. Kamu di blog? Saya sih di blog. Kalau Lira? Di blog. Udah di blog juga? Udah dari lama kita di blog. Cuma ada yang nggak di blog kasih tahu. Kasih gambarnya. Wih, canggih. Tuh Pak April, terus membantah masalah laporannya dia kira-kira kita bisa nggak? Bisa nggak? Iya, laporannya dia digugurkan. Iya, laporannya dia kita gugurkan. Makanya tadi saya bilang tuh, polisi harus secepatnya merespon kasus ini. Ya, laporan Lira. Laporan dia juga harus direspon, diuji. Karena apa? Dia sekarang melaporkan dengan menggunakan pasal 27, pasal 310, pasal 311 dan seterusnya. Tadi saya katakan bahwa ketika seseorang menggunakan pasal 27 Undang-Undang IT untuk melaporkan seorang ayat 3, ya, itu ada satu unsur yang disebut tanpa hak. Oh, itu tadi. Ya, mendistribusikan. Sekarang hak apa itu? Tentu hak fakta-fakta yang dia ungkapkan di sosial media. Jadi itu digugurkan bisa lewat apa? Pengadilan lagi atau proses sebelum pengadilan bisa digugurkan? Tentu polisi itu punya mekanisme yang namanya gelar perkara. Di situ nanti akan dikaji apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau memang ini bukan merupakan tidak pidana, polisi punya kewenangan untuk menghentikan. Dan saya kira kasus Lira Firna, dia dilaporkan memang secara hukum harus dihentikan karena nggak memenuhi unsur. Fadlan, kalau misalnya kamu ketemu Balasi ini, udah pernah ketemu Balasi langsung nggak? Belum? Udah pernah ketemu dulu udah. Nggak, terakhir kapan? Belum. Nah, kalau ketemu lagi nih, dia nonton. Kalau dia nonton, kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Silakan sampaikan. Ya kan, Balasi duit saya balikin dong. Kok jadi ngejelimet banget urusannya? Waktu ngajakin kita kayaknya manis banget. Kok bisa ngajakin itu kenal di mana waktu itu? Kenal dari Fadli. Oh, Fadli. Jadi Fadli harus bertanggung jawab. Dia tuh cecek berok tuh anak. Iya. Kalau Fadli sendiri dia pernah pergi juga sama. Kalau Fadli lagi disayang, nggak tahu disayang dia. Kita pernah disayang. Kamu pernah di endorse juga? Enggak. Bayar terus kita. Tertakut nggak apa-apa. Kamu nggak boleh ngomong, kamu gratis ya. Jadi pokoknya intinya kalau dari Fadlan sama Lira Firna adalah tolong duitnya kembaliin, udah itu aja. Duit saya balikin. Kan saya udah ngomong dari awal saya udah ngomong sama suaminya terakhir kali waktu ngasih giro pun saya bilang, Mas, apa yang Mas kasih ke saya ini yang saya kasih unjuk nanti ke media. Karena saya janji sama dia tanggal 15. Kalau dikasih giro saya kasih unjuk giro. Kalau dikasih uang, saya kasih unjuk lunas. Saya bilang gitu. Jadi ini pilihan ada di sana. Fair ya. Fair. Jadi kalau memang clear akan di-clearkan juga gitu. Tapi ini masalahnya sekarang dia mau clearin, mau damai sama kita, damarnya yang bener. Jangan kemudian dilaporkan. Nah, sebenarnya kan yang harus diluruskan adalah dia duluan yang masuk TV, ya. Jadi gerakannya selalu move-nya dari dia duluan. Terus dia duluan yang lapor Polda juga. Jadi semuanya tuh dari dia. Sementara kita masih menunggu etikat baik waktu itu, masih bersabar. Tapi dia yang udah move kayak. Jadi kalian sebenarnya ada yang merespon dari move-nya dia? Iya pastinya gitu. Baiklah. Nah ini ada satu kasus lagi, ini juga tidak kalah peliknya ya. Kok gue udah tanya lagi sih? Sebentar, Bang. Nanti saya akan tanya mengenai kasusnya. Kasus ini
Joshua Suherman, kelahiran Surabaya 3 November 1992 ini mengawali karir sejak usia 4 tahun sebagai penyanyi cilik. Bicara soal asmara, ia pernah menjalin hubungan dengan Lani di tahun 2012, namun putus setelah 2 tahun. Jojo juga sempat dekat dengan Pamela Bowie hanya dalam hitungan bulan. Di awal tahun 2015, Jojo memacari Agatha Valerie namun kandas pada November 2015 lalu. Di tahun 2016, Jojo kembali dekat dengan mantan kekasihnya Pamela Bowie, namun sayang kandas di akhir tahun 2016 kemarin. Selang 3 bulan putus dengan Joshua, Pamela sudah memiliki pacar baru bernama Rubin Dani yang sebelumnya merupakan mantan kekasih Gigi X Cherry Bell. Pasca putus dengan Pamela, Jojo masih sendiri bahkan sempat bereksperimen mengubah dandanannya dengan mengecat rambutnya berwarna biru. Mengapa kemarin Joshua mendadak marah ketika diminta untuk bernyanyi oleh netizen saat live di Instagram? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Benarkah Joshua stres pasca putus dari pacarnya? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Bang April, sebelum aku Rose bertanya, aku tanya dulu sama ini ya Joshua ya. Saya mau marah-marah nih. Enggak mau marah-marah apa kamu? Saya mau marah-marah. Ada nih, coba kita lihat, ada notifikasi artikel nih, coba kita lihat nih. Diminta bernyanyi Joshua Suherman mendadak marah-marah. Ada videonya nggak? Ada. Oh, dihapus. Nah, kamu ada. Dia marah-marah ya di live Instagram ya. Live Instagram. Dia marah-marah gara-gara pas dia lagi live Instagram karena dia kan mau beli mikrofon karaoke. Udah beli. Terus netizen minta nyanyi dong. Dia marah-marah. Kamu tuh ya netizen, kamu tuh jangan nyuruh-nyuruh. Anda ini sudah tidak ngundang saya, ngundang tuh Karo. Kenapa kau marah-marah sih, Jo? Enggak, Karos. Ini untung diundang nih di Rumpi nih. Jadi, ya? Oh iya, oke, ntar putar dulu. Ada mereknya soalnya nggak boleh. Bajumu juga? Buka bajunya? Enggak, bukan. Ini nama girl band. Oh iya. Terus. Ya, ini jadi sebenarnya lagi live di Instagram itu emang live karaokean, Karos. Emang nyanyi. Jadi sebenarnya nggak mungkin kalau marah-marah karena disuruh nyanyi, orang emang suruh. Jadi kamu marah-marah disuruh karena? Nggak ada, itu mah bercanda aja. Bercanda kamu mukanya serius ya? Sampai masuk akun gosip loh. Itu emang udah pada tahu di situ. Oh, kamu bayar ya? Kamu bayar supaya masuk dan dipromosikan ya? Hah? Ya ampun. Nih, makanya pernah bilang juga sama adminnya Lamtur, kalau masukin tuh pas aku lagi jalan sama cewek cakep siapa gitu. Oh iya. Atau kayak tadi Demian prestasi gitu. Ini pas lagi marah-marah dimasukin dalam Betura, tapi kalau prestasi, apa prestasinya juga nggak ada. Iya, benar. Oke, ini ada. Ini kan jadi kita bertanya-tanya, ini Joshua tuh kan udah dicek biru kemarin, di Instagram marah-marah, apa karena dia belum bisa move on? Ya ampun. Karena ini ada yang menarik kan, karena ini ada temannya yang ngomong nih, teman kamu ngomong ya, teman kamu ngomong. Teman yang mana nih? Coba kita lihat teman yang mana yang ngomong, kita lihat yang berikut ini. Joshua Suherman foto bareng Gigi. Wow. Lagi spoilernya. Komentarnya Jordi Onsu, subsidi silang lah ya. Coba jelaskan. Kamu Jadi jelasin. Ini kita main buka-bukaan aja ya di Rumpi ya, buka-bukaan aja ya. Jadi kenapa bisa dibilang subsidi silang adalah karena mantan aku jadian sama mantannya Jojo. Iya. Tapi dekatnya dari kapan? Dekatnya aku kurang paham sih ya kalau dekatnya dari kapan gitu kan ya. Tapi siapa? Wah, aku kurang paham gitu. Kalau itu bisa sakit hati nggak? Oh, enggak dong. Kesel nggak? Tapi di unfriend nggak? Di unfriend? Di unfriend. Sama siapa di unfriend? Siapa? Enggak. Sama siapa aja? Dua-duanya ya. Laki apa perempuan yang unfriend? Dua-duanya. Mereka mungkin kompak kali, mereka menjunjung tinggi kekompakan, jadinya positif. Oh. Tunggu. Di unfriend-nya itu sesudah mereka jadian atau sebelum mereka jadian? Sesudah mereka. Jawab bagus ya, kalian kompak apa? Oh, di awal-awal kamu nggak tahu kalau itu ada terjadi kedekatan, nggak tahu ya? Taunya dari si Jojo. Wah, Joshua stalker banget. I'm sorry, boy. Ini masalah anak muda, tidak terlalu berat ya. Kalau ini kan masalahnya berat banget. Ini buat saya udah berat kan? Ini berat.
Buat kamu berat ya? Berat ini, Kak. Mantan kamu jadian sama mantannya teman kamu. Dan teman saya juga kenal juga. Emang kenal juga, berempat pernah ketemu bareng. Maksudnya gimana kamu? Waktu masih dulu jadian sama pacar masing-masing. Kamu pengen Gigi sama pacarnya? Iya, kan satu film. Oh gitu? Iya, pas di premiere kan ya ketemu bareng, ada di vlog aku. Oh gitu, ya ampun. Ya satu kata kalau gitu, untuk menggambarkan kejadian itu apa? Kejadian apa? Kejadian itu, 4 bertemu kemudian berubah formasi itu. Satu kata? Satu kata, atau ya sebuah kalimat lah. Sebuah kalimat ya? Kalau Jody kan bilangnya subsidi silang. Ya. Studi banding. Kita akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rupi. Pada ancaman 12 tahun dan 12 miliar itu, apa yang akan dilaporkan balik oleh pihak Lira Firna, Bang April? Secara cepat. Kita sudah lapor balik. Apa itu? Ya. Apa aja? Kemarin juga kita melaporkan Masalah Giro. Lasti siapa namanya, Anissa, pelanggaran undang-undang IT, pelanggaran 310 311, pencemaran baik, fitnah, ya toh, dan seterusnya. Yang Giro kosong itu? Kemudian sekarang ya, karena hari ini saya mendapatkan satu jawaban dari Bang, bahwa ternyata Giro yang disebut-sebut sama Lasti Anissa itu adalah zong. Jadi keterangannya dana kagak cukup. Ya kan ini? Jadi jangan banyak gaya, bayarin utang-utang. Kalau mau jadi artis, casting dari awal. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Apaan sih? Udah, relain aja. Nanti kalau punya pacar baru datang lagi kemari. Terima kasih, Mas. Jangan lupa sampai jumpa, ketemu lagi di acara Rupi.